Ternyata kode dari Jokowi sangat jelas dan keras. Bahkan saya sendiri pun cukup terkejut. Tidak biasanya Jokowi memberikan sinyal sejelas ini. Nasdem pun pasti merasakan ini. Kalau Jokowi sudah memberi sinyal seperti ini, artinya apa yang dilakukan Nasdem sudah fatal. Gara-gara bernafsu mengusung Anies, Nasdem saat ini seperti dikucilkan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kali ini saya akan bicara tentang Jokowi dan Nasdem. Saya terpaksa harus salut dengan Jokowi. Kita tahu, pengaruh Jokowi sangat luas. Rekomendasinya memiliki dampak yang sangat kuat dan besar. Tapi kali ini, Jokowi membuktikan bahwa dia bukan presiden kelas rendahan. Partai Nasdem bahkan dibikin sampai mewek dan kelimpungan. Sejak dulu, Jokowi sudah dianggap sebagai presiden trendsetter. Ini terlihat dari gaya busana yang sejak beberapa tahun belakangan tak pernah luput dari sorotan, khususnya kaum milenial. Seringkali baju yang dipakai Jokowi viral di pasaran dan laku keras. Yang paling mencolok adalah jaket bomber dari brand Zara. Jaket tersebut dipakai Jokowi pada saat memberikan keterangan pers menanggapi aksi 4.11 di Istana Negara. Sejak itu, jaket tersebut laris manis di pasaran. Dalam politik, Jokowi juga diyakini akan memberikan dampak besar kepada penerus yang direkomendasikan olehnya. Baru-baru ini, Jokowi mengatakan Pilpres 2024 kelihatannya menjadi jatah Prabowo. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ucapan Jokowi ini kemudian dimaknai banyak orang sebagai kode dukungan terhadap Prabowo. Apa yang terjadi? Banyak yang kaget, bahkan iri. Tentu saja banyak yang iri, karena mereka tahu Jokowi sudah mendapatkan kepercayaan besar dari rakyat. Kinerjanya memuaskan, dan dari beberapa hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi juga sangat tinggi. Jadi apapun yang dilakukan dan diucapkan oleh Jokowi akan memberikan dampak yang kuat. Apalagi kalau sampai Jokowi memberikan sebuah endorse politik, ini akan menguntungkan siapapun yang dia endorse. Jadi tidak heran kalau banyak yang terkesan iri dengan Prabowo karena Jokowi seperti sangat merestui Prabowo. Meskipun bisa jadi itu hanya ucapan biasa. Banyak yang yakin Jokowi akan menunjuk satu orang yang dia restui sebagai penerusnya. Dan pendukung serta pemilih Jokowi pasti akan mengikuti apa kata Jokowi. Jokowi merestui si A, maka rakyat dan pendukungnya akan ikut mendukung A. Efek inilah yang sedang dikejar oleh banyak orang yang mau nyapres. Siapapun yang di-endorse oleh Jokowi pasti akan mendapatkan limpahan suara yang sangat besar. Bicara tentang Nasdem, partai satu ini sedang dilema, kebingungan, bahkan mungkin seperti tersesat dalam arus politik akibat terlalu membabi buta mengusung Anies. Anies adalah antitesis dari Jokowi. Meskipun ini adalah ucapan blunder yang dilakukan Nasdem, tapi itu adalah sebuah kebenaran. Anies tidak sejalan dengan Jokowi. Gaya bekerja, pemikiran, dan etos kerja semuanya jauh berbeda. Anies seolah paling pintar, maunya bergerak sendiri karena merasa yang lain berada di bawah levelnya. Kalau Anies hebat, masih mending. Masalahnya, sudah anti-mainstream, Anies malah malu-maluin. Prestasinya tidak segarang ucapannya yang sangat bombastis. Selain itu, dia keras kepala sehingga lebih doyan debat ketimbang bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan. Kalau mau bukti, lihat saja normalisasi sungai. Itu adalah saksi dari betapa parahnya Anies yang merasa paling hebat sehingga banyak proyek penanganan banjir terhambat. Sejak Nasdem mengusung Anies, sinyal dari Jokowi sudah mulai terlihat. Meski tidak frontal dan terang-terangan, tapi sinyal-sinyal penolakan itu mulai terlihat, bahkan makin kentara. Ini dimulai saat acara hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar. Ada
video di mana Surya Paloh berusaha merangkulkan tangan kirinya ke punggung Jokowi. Tangan kanannya tampak menepuk-nepuk tangan kiri Jokowi. Tapi Jokowi seperti tidak mau merangkul balik, melainkan hanya menepuk pundak kiri Surya Paloh. Ditambah lagi, Jokowi memberikan pesan kepada Partai Golkar agar jangan sembrono dalam mendeklarasikan capres dan cawapres. Pemimpin yang dipilih harus memiliki jam terbang tinggi, apalagi tahun depan diprediksi akan sulit terkait kondisi ekonomi global. Meski Jokowi menyampaikan ini kepada Golkar, tapi imbauan untuk tidak sembrono pasti dialamatkan kepada Nasdem, karena partai inilah yang paling pertama mendeklarasikan calon presiden. Bahkan staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini mengatakan jika satu pihak sudah tidak lagi berkomitmen dengan visi Presiden Jokowi, maka yang bersangkutan harus tahu diri. Datang tanpa muka, pergi tanpa punggung, pamit baik-baik. Silakan artikan sendiri maksudnya. Yang paling menohok adalah ketika Jokowi tidak menghadiri acara hari ulang tahun Nasdem ke-11. Padahal Jokowi hadir di acara hari ulang tahun Golkar dan juga Perindo. Kenapa tidak hadir? Karena Nasdem tidak mengundang Jokowi. Acara ini bersifat internal sehingga tidak ada pihak luar yang diundang, termasuk calon mitra koalisi seperti PKS dan Demokrat. Jokowi hanya akan memberi kata sambutan melalui video yang nantinya akan diputar pada acara hari ulang tahun Nasdem. Tapi berdasarkan pemberitaan, Jokowi diketahui tidak memberikan ucapan selamat kepada Nasdem. Video ucapan ulang tahun dari Jokowi yang direncanakan diputar tak kunjung diputar. Surya Paloh sampai meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Jokowi, kenapa Jokowi tidak mengirim video ucapan ulang tahun. Surya Paloh sampai harus menghibur diri dengan mengatakan jika Jokowi mengirim video ucapan ulang tahun untuk Nasdem, maka itu hal yang bagus. Dan jika ternyata Jokowi tidak mengirim video, mungkin Presiden sedang sibuk. Ini udah salah pertanyaannya, tanya sama Nasdem. Kenapa Pak Jokowi gak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Ya, mau dikirim video, wah itu bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin karena kesibukan. Surya Paloh bahkan berharap Jokowi mengirim ucapan ulang tahun. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya efek seorang Jokowi bagi Nasdem. Jokowi tidak berikan ucapan selamat ulang tahun sampai bikin Nasdem sedih dan ngarep. Nasdem saat ini sedang terguncang. Hasil survei sangat buruk. Partai ini butuh dukungan. Mereka mungkin berpikir dengan dukungan dari Jokowi, Nasdem bisa sedikit terhibur. Ternyata kode dari Jokowi sangat jelas dan keras. Bahkan saya sendiri pun cukup terkejut. Tidak biasanya Jokowi memberikan sinyal sejelas ini. Nasdem pun pasti merasakan ini. Kalau Jokowi sudah memberi sinyal seperti ini, artinya apa yang dilakukan Nasdem sudah fatal. Gara-gara bernafsu mengusung Anies, Nasdem saat ini seperti dikucilkan. Ini diperparah dengan hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting. Pemilih Anies Baswedan paling banyak lari ke PKS. PKS yang paling diuntungkan oleh suara Anies karena mendapatkan 20% suara pemilih Anies, padahal PKS belum menentukan calon presiden. Nasdem yang paling kasihan hanya mendapatkan 12% saja. Belum lagi ada selentingan kabar kalau koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat bakal dideklarasikan tanggal 10 November karena isu bandar belum sepakat, seperti yang dikatakan oleh Fahri Hamzah. Entah benar atau tidak, tapi isu bandar dalam politik itu sudah rahasia umum. Tapi intinya, pengaruh Jokowi sangat kuat hingga Nasdem seolah sangat mengemis kepada Jokowi. Nasdem seolah tahu jika Jokowi tidak merestui Nasdem, maka pendukung Jokowi akan serentak bergerak dan Nasdem yang paling dirugikan. Langkah catur Jokowi memang selalu santai, tapi kali ini agak menghentak, membuat Nasdem kaget dan terjatuh keras. Bayangkan Nasdem bisa sampai sedih gitu. Jokowi memang mengerikan. Sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.